Halo, selamat datang di video saya. Saya Siska Riani Wupian dari NRK 50012111096, mahasiswa Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November dari angkatan 2021. Nah, di video kali ini masih tentang mata kuliah pengantar fisika komputasi. Saya akan membahas dua soal sebagai tugas dari pengantar fisika komputasi ini. Kalau begitu langsung saja. Baik, untuk soal yang pertama. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan v0. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awal bola. Bila tinggi talang adalah 5 meter di atas tanah, berapakah kecepatan awal v0? Nah, untuk perintah yang pertama adalah untuk membuat algoritma. Berikut adalah algoritma untuk menentukan kecepatan awal v0 dari versi saya. Yang pertama, mulai. Kemudian dilanjut dengan memasukkan data atau inisialisasi variabel dengan sudut lemparan tadi dianggap sebagai theta 30 derajat, jarak horizontal dianggap sebagai X 20 meter, tinggi talang dianggap sebagai Y 5 meter, dan kecepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Selanjutnya yang ketiga adalah mengonversi sudut lemparan ke dalam radian, karena MATLAB hanya mengeksekusi radian, bukan derajat. Selanjutnya yang keempat, membuat simbol variabel yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu seperti V0 untuk kecepatan awal, V0x untuk kecepatan awal pada arah horizontal atau sumbu X, dan V0y kecepatan awal pada arah vertikal atau sumbu Y, serta waktu atau T. Dan yang kelima adalah menginput persamaan komponen horizontal dari kecepatan awal sebagai berikut. V0x sama dengan V0 cos theta. Dan yang nomor 6, yaitu persamaan lintasan X berikut. X sama dengan X0 ditambah V0 XY. Kemudian apabila dianggap X0 adalah 0, maka V0X sama dengan X per T. Lalu persamaan ini kemudian diinput atau disubstitusikan ke persamaan di nomor 5 tadi. Kemudian yang nomor 7, meninjau dari arah vertikal input persamaan berikut, yaitu Y sama dengan Y0 ditambah V0 GT dikurangi 1 per 2 GT kuadrat. Nah, komponen vertikal dari kecepatan awal yang V0G sama dengan V0 sin theta dan fungsi T yang kita dapatkan tadi akan dimasuk ke dalam persamaan berikut. Selanjutnya yang ke-8, didapatkan nilai V0, kemudian dilakukan pembulatan. Mohon maaf ini sebenarnya dua angka di belakang koma atau di belakang desimal agar tidak terlalu panjang. Kemudian yang ke-9, hasil ditampilkan, dan yang ke-10 selesai. Nah, untuk perintah yang selanjutnya adalah membuat flowchart untuk menentukan V0. Flowchart dari versi saya adalah sebagai berikut. Dimulai dengan mulai, kemudian input data, konversi, membuat simbol tadi, lalu mencari persamaan fungsi T, menghitung V0 dan mengambilkan hasil V0 yang diperoleh, kemudian selesai. Kemudian perintah yang ketiga adalah kode untuk menentukan V0. Untuk ini kita bisa lanjut ke aplikasi MATLAB-nya secara langsung. Nah, sebagai berikut. Berikut adalah kode MATLAB untuk menentukan V0 dari versi saya. Yang pertama, tentu saja inisialisasi variabel seperti yang saya sebutkan tadi, dengan theta degree, karena theta yang diketahui baru dalam derajat. Oleh karena itu, seperti ini. Kemudian X tadi 20 sebagai jarak horizontal, Y 5 sebagai tinggi talang, X0 sama dengan 0 dianggap sebagai 0 tadi. Y0 juga demikian dianggap sama dengan 0. Kemudian Y 9,81 tetapan kecepatan gravitasi bumi. Tentunya sudut lemparan dikonversi ke dalam radian. Nah, di sini saya ada dua versi. Yang pertama, bisa dari theta degree yang diketahui tadi, kemudian dikalikan dengan pi dibagi 180 derajat. Namun, dari MATLAB sendiri juga ada sinteks yang bisa langsung mengubah dari degree ke radian seperti dek surat. Nah, selanjutnya, yaitu membuat simbol variabel yang saya sebutkan tadi. Ada V0x atau kecepatan awal terhadap sumbu X, V0y kecepatan awal terhadap sumbu Y, T, dan V0. Nah, di sini mengapa saya menampilkan positif? Karena agar hasilnya nanti hanya akan positif saja, karena tidak mungkin ada yang negatif untuk V0. Selanjutnya, yaitu mencari waktu. Mencari waktu ini bisa dilakukan dengan meninjau dari arah horizontal atau terhadap sumbu X.
seperti ini. Ini untuk display saja. Kemudian berikut ada persamaannya, V0x sama dengan V0 dikali cos theta. Kemudian ada sinteks VPA ini. VPA ini sebenarnya saya gunakan agar hasilnya tidak berubah pecahan, tapi langsung berubah desimal begitu. Kemudian ada display untuk menampilkan equation-nya tadi. Kemudian untuk equation yang selanjutnya ada atau substitusi. Di sini ada maksudnya equation yang akan disubstitusikan. Dia akan diberikan substitusi maksud saya. Kemudian V0x adalah yang akan diganti dengan sesuatu yang baru yang akan disubstitusikan, yaitu kemudian di sebelahnya adalah X per T. X per T ini yang nantinya akan menggantikan V0x. Begitu maksud saya. Kemudian selanjutnya dengan display. Ini untuk menampilkan hasil dari substitusi tadi. Kemudian ada T sama dengan VPA. VPA seperti yang saya sebutkan tadi untuk agar hasilnya tidak dalam bentuk pecahan, tetapi dalam bentuk desimal. Ini ada solve. Nah, fungsi dari MATLAB ini agar untuk memecahkan dari suatu variabel dalam suatu persamaan seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan menentukan V0. Nah, untuk equation atau persamaan untuk menentukan V0 ini saya sebut sebagai equation kedua atau EV2, yaitu Y sama dengan Y0 tambah V0 GT dikurangi setengah GT kuadrat. Kemudian disubstitusikan seperti tadi, V0 sin theta disubstitusikan ke V0 Y dalam persamaan ini. Kemudian di solve, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa MATLAB bisa menyelesaikan satu variabel dalam suatu persamaan. Kemudian ditampilkan seperti ini dalam step F print A. Kemudian untuk V0 sama dengan round ini saya lakukan agar koma atau bilangan desimal yang ada sebagai jawabannya tidak terlalu panjang. Saya batasi menjadi 2. Setelah itu ada di belakang seperti ini. Round, kemudian expression-nya atau variabel ini tadi, koma 2. Seperti itu. Apabila di run, hasilnya akan seperti ini. Ditinjau secara horizontal, ini persamaannya tadi. Kemudian setelah dimasukkan dengan 0,79 sekian-sekian kali V0. Kemudian ini tadi dimasukkan 20T sama dengan 0,79 sekian V0. Sehingga T-nya didapatkan seperti ini, 25,04 dan seterusnya per V0. Kemudian untuk peninjauan secara arah vertikal tadi seperti ini. Jadi sama dengan V0T dan seterusnya. Dan akhirnya didapatkan V0 yang seperti ini, hasilnya cukup panjang, 17,476 dan seterusnya meter per second. Dan kemudian saya bulatkan dengan sintek round tadi, agar hanya ada 2 angka di belakang koma seperti jadi 17,48 meter per second. Begitu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, sebuah pesawat berada pada ketinggian 110 meter di atas tanah dan menukik dengan kecepatan V0 sama dengan 4i minus 3j meter per second. Pada ketinggian tersebut, pesawat menjatuhkan sebuah bingkisan. Hitunglah waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah. Tentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Hitunglah jarak horizontal yang ditempuh bingkisan. Untuk perintah menentukan algoritma menurut saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai, kemudian inisialisasi variabel seperti yang disebutkan tadi, yaitu memasukkan data yang sudah diketahui. Ada V0x 4 meter per second, V0y 3 meter per second sebagai komponen kecepatan awal, dan H atau ketinggian pesawat tadi 110 meter, dan J percepatan gravitasi bumi 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat simbol variabel yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu ada T atau waktu, I dan J sebagai notasi vektor. Kemudian yang keempat, mencari waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah dengan persamaan sebagai berikut. H sama dengan V0 GT ditambah setengah GT kuadrat. Dilanjutkan lagi dengan menentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah dengan bersamaan sebagai berikut. Vx sama karena Vx-nya konstan.
kemudian VY, dengan V0Y minus YT. Kemudian selanjutnya dengan menghitung jarak horizontal yang ditempuh tulisan pada persamaan X sama dengan V0XT, kemudian selanjutnya untuk menampilkan semua hasil dan selesai. Untuk flowchart menurut saya adalah sebagai berikut. Dimulai, kemudian input data, lalu membuat simbol variabel tadi, mencari waktu yang diperlukan bagi mencapai tanah, menentukan besar dan arah kecepatan saat sampai di tanah, menghitung jarak horizontal yang ditempuh tulisan, menampilkan semua hasil dan selesai. Selanjutnya untuk kode MATLAB, ya langsung saja. Berikut adalah MATLAB kode untuk persoalan yang nomor 2. Tentu saja yang pertama adalah data clear dan TLC. Ini penting agar data dari persamaan-persamaan sebelumnya tidak tercampur pada data pada dokumen yang satu ini. Tentu saja dengan inisialisasi variabel yang tadi, yaitu komponen kecepatan awal terhadap sumber X 4, kecepatan awal terhadap sumber Y3, ketinggian pesawat adalah H sama dengan 110 dan G sama dengan 1. Untuk membuat variabel seperti ini, ada T, waktu, I, dan J sebagai komponen sekali lagi. Kemudian positif, ini karena tidak ada waktu yang negatif atau I, J negatif, semuanya adalah positif. Selanjutnya untuk mencari waktu, berikut adalah persamaannya, yaitu H sama dengan V0YT tambah setengah GT kuadrat. Seperti tadi, saya menggunakan sinteks VBA lagi agar hasilnya tidak dalam bentuk pecahan, namun dalam bentuk desimal seperti ini. Untuk solve, tentu saja untuk menyelesaikan persamaan tersebut sebagai fungsi T, atau untuk jawabannya di T sama dengan berapa, itu. Saya lakukan round lagi untuk membulatkan dua angka di belakang koma. Kemudian untuk mendisplay hasilnya, ini saya menggunakan sinteks printf seperti ini. Oh ya, untuk sinteks printf di sini saya menggunakan %s. Ini artinya untuk memanggil data yang ada pada teks seperti ini dan selalu diakhiri dengan garis miring ke kiri dan titik seperti ini. Kemudian untuk menentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Seperti yang saya singgung tadi bahwa Vx itu selalu konstan, berarti sama dengan V0x. Untuk Vy itu sama dengan V0y dikurangi J kali T. Nah, untuk Vy ini saya juga menggunakan sinteks round agar angka di belakang komanya tidak terlalu banyak. Kemudian saya mendisplay hasilnya seperti ini pada fprintf juga. Satu-satu untuk Vx berapa, Vy berapa. Nah, apabila digabungkan, V sama dengan Vxi ditambah Vyj adalah seperti ini. Saya menggunakan sinteks seperti ini juga. Dan yang terakhir yaitu menghitung jarak horizontal yang ditempuh oleh bingkisan. Yaitu menggunakan persamaan X sama dengan V0x dikali T. Saya menggunakan seperti ini dan saya mendisplay hasilnya menggunakan printf juga. Apabila dirun, kita bagian hasil seperti ini. Untuk H tadi berapa? Nah, nomor 1 waktu yang diperlukan bisa untuk mencapai tanah yaitu 4,44 second atau detik. Kemudian komponen kecepatan bingkisan saat tiba di tanah Vx sama dengan 4 meter per second masih sama. Kemudian Vy sama dengan minus 40,56 meter per second. Nah, maksud dari minus di sini adalah bahwa arahnya adalah ke bawah sesuai dengan sumbu Y negatif. Atau dapat juga dituliskan dalam seperti ini, V sama dengan 4I dikurangi 40,56 J meter per second. Ini apabila dalam bentuk vektor. Selanjutnya, yang ketiga, jarak horizontal ditempuh oleh bingkisan adalah sebagai berikut 17,76 meter. Nah, apabila saya menampilkan persoalan nomor 1 dan 2 dalam grafik tadi, persoalan nomor 1 dan 2 tadi dalam grafik sebagai berikut, hasilnya adalah seperti ini.
Ini untuk yang nomor satu, dimulai dari 0 dan berhenti di ketinggian 5. Kemudian untuk yang persoalan nomor 2, yaitu seperti ini, ketinggian 110, kemudian dia berhenti saat jarak X-nya adalah 17, sekian tadi. Baiklah, begitu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa lagi.